Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen serta mahasiswa mahasiswi STI maupun Universitas Telkom. Untuk perkuliahan hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-14 nggih, Bapak Ibu, nggih. Ini nanti kita akan membahas tentang matriks ya. Jadi ini materi untuk semester ini ada untuk semester ini ya. Untuk maka atau materi terakhir ya untuk matematika bisnis dan ekonomi. Jadi kita akan membahas untuk materi terakhir untuk perkuliahan hari ini adalah materi ya. Jadi nanti pertemuan 15 nanti akan membahas tentang review tentang materi yang akan diujikan di UAS. Nah, mulai aja untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang matriks ya. Di matriks itu sebenarnya apa dalam kehidupan sehari-hari mungkin jarang dipakai ya. Jadi matriks juga bila untuk bagi pengetahuan aja ya. Jadi matriks itu adalah suatu susunan bilangan atau huruf berbentuk segi empat ya, biasanya segi empat yang diatur dalam baris dan kolom dan dibatasi oleh dua kurung. Ini bentuk matriks seperti di bawah ini ya, bentuknya A sama dengan angka 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 5, 3. Dan untuk matriks itu harus sama ya, apa kolomnya harus sama atau barisnya harus sama. Umpamanya kolomnya 3, barisnya 2 nggak masalah. Tapi yang penting kalau kolomnya umpamanya 3 ya nanti ada 3, 3. Kalau barisnya 2 nggak masalah. Jadi nanti ada jenis-jenis matrik ya, nanti ada nama matrik bujur sangka dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan ya, unsur-unsur tersebut bisa berupa bilangan ya, dan juga suatu peubah atau bilangan dan juga suatu peubah atau variabel. Jadi unsur-unsur dalam matriks itu dalam kurung ya, dalam kurung ya, itu ada unsurnya adalah berbentuk angka biasanya kalau matriks ya di bilangan. Nanti ini namakan juga sebagai variabel ya. Terus notasi untuk matriks itu biasanya memakai huruf besar ya, seperti A, B, C, dan seterusnya. Dan unsur-unsur di dalamnya biasanya berbentuk angka ya, dengan dituliskan dengan apa huruf kecil ya. Kalau di bentuknya apa huruf, ini hurufnya berbentuk huruf kecil. Jadi ada dua, dia ada pembatas ya, namanya kurung ya. Jadi kurung kurawal ya, biasanya kita memakai kurung kurawal ya, itu yang besar ya. Yang pakai ini di sini. Untuk secara umum ya matriks itu seperti ini. Jadi A sama dengan umpamanya 1, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 5, 1 atau nanti cuma 1, 2, 3, 3, 4, 3 itu juga nanti juga dinamakan juga matriks ya. Yang terpenting ini namanya apa kolomnya 3 ya, untuk kolomnya kedua ya harus 3, nggak boleh nanti 1, 2, 3 yang kolom keduanya 3, 4 nggak boleh ya. Kalau satu kolom itu 3 ya, maka semua bawahnya pamenya barisnya ada 2, maka juga kolomnya harus 3 ya. Itu persyaratan metrik ya. Jadi dalam metrik dinamakan bentuk metrik itu bentuk ordo ya. Jadi ordo itu bentuk dari metrik. Itu dimensi yang menunjukkan banyaknya baris kali banyaknya kolom. Contohnya ini, A sama dengan 22, 24. Maka ordo metrik itu 2 kali 2. Jadi nanti kalau
Nanti kalau di dalam metrik itu tidak digambar seperti itu, makanya kita ditulis sebagai ordo metrik A 2 kali 2, maka dengan 2 kali 2. Jadi kolomnya 2, barisnya juga 2. Contohnya seperti ini. Kalau pokoknya kolomnya 2, barisnya 3, itu juga ini. Yang penting itu barisnya ini ya, kolom itu yang ke bawah, yang baris itu yang menyamping ya. Jadi yang ini ya, yang ini namanya baris, yang 3 4 5 itu baris, yang 3 6 3 itu adalah kolom ya. Jadi baris kali kolom. Jadi secara umum ya, dalam matematika ada dinamakan dengan ordo ya. Jadi ordo sama dengan M kali N. Jadi baris jumlah baris kali jumlah kolom. Ini ciri-ciri metrik ya, jenis-jenis metrik ya. Makanya pertama metrik baris. Jadi metrik baris itu adalah ini 1 2 3. Jadi metrik baris itu ada satu baris, tapi ada ini 3 kolom ya. Umpamanya ini berarti metrik baris itu yang terbentuk seperti ini. Jadi metrik baris, jadi 1 2 3. Terus masih kolom ini 2 yang ini. Jadi kolom itu yang ke bawah, cuma satu aja yang di kolom, barisnya nggak ada. Terus yang ketiga metrik bujur sangkar. Itu metrik bujur sangkar itu adalah seperti bentuk bujur sangkar ya, di mana sisi-sisinya kan sama. Berarti metrik bujur sangkar itu adalah baris dan kolomnya jumlahnya sama. Kolomnya baris, maka kolomnya juga harus 2. Contohnya seperti ini, D sama dengan metrik bujur sangkar, D sama dengan 2 3 nih. Barisnya 2 ya, 1 2, kolomnya 2 1 2. Terus metrik persegi panjang, metrik yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Jadi ini barisnya 2, kolomnya 3. Metrik persegi panjang. Yang kelima metrik segitiga atas. Jadi metrik yang apa namanya, yang unsur-unsur di bawah diagonal utama sama dengan 0 ya. Jadi namanya ini segitiga atas itu berarti yang ini. Ini kan segitiga atas, berarti yang segitiga bawah adalah 0 0 0 semuanya. Ini dinamakan matrik segitiga atas. Di segitiga atas itu ada angkanya ya, 1 2 3 2 4 3. Ini namanya metrik segitiga atas. Karena yang di atas segitiga atas ini adalah ada nilainya. Kalau yang bawah berarti 0 0 0 0. Ini metrik segitiga atas. Sehingga I sama lebih besar daripada J. Terus sebaliknya matrik segitiga bawah berarti yang nolnya ada di pojok atas ini. Ini namanya matrik segitiga atas. Di AIJ sama dengan 0 IJ sama dengan 0, dan jika I sama dengan lebih kecil daripada J. Yang ketujuh adalah matrik skala. Jadi matrik skala itu yang unsur-unsur pada diagonal utama sama dengan K. Ada nilainya ya, tapi nilai ini apa, di lain diagonal ini nilainya adalah 0. Jadi ini H sama dengan, ini bisa di huruf K, bisa nanti diusul dengan angka ya, kemudian 1 2 3. Tapi yang ini segitiga atas dan juga bawah adalah nilainya adalah 0.
yang ke-8 dan namanya metrik identitas ya. Kalau ini ke-8 nih ya, metrik identitas itu metrik yang unsur-unsur pada diagonal utama sama dengan 1. Dan yang lainnya adalah 0. Jadi kalau skalar tadi ya, nilainya yang diagonalnya bisa 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi kalau yang identitas, warnanya nilainya ini sama semuanya 1, 1, 1, maka dinamakan juga matrik identitas ya. Jadi kalau ada ini yang diagonalnya nilai 1 semuanya, maka dinamakan matrik identitas. Ini ada trace metrik ya, trace metrik itu bagaimana J, ini adalah A, 11, 12, 13, 21, 22, 23, jadi ini unsur ya, puluhan ya, ini ini A11, ini 20, 30 ya, 31, 31, ini 3. Dimana T-nya adalah, TR-nya adalah sama dengan dari ini unsur ini ya, J-nya, T-nya, TR-nya adalah sama dengan A1 plus A2 plus A3 ya. Selanjutnya adalah metrik transformasi. Ya. Jadi metrik yang mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Metrik transformasi dari A adalah AT. Ya. Jadi umpamanya kita mau mentransformasikan metrik ya, maka ada yang dinamakan dengan ini. Umpamanya metrik A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Maka bila matriknya ditransformasikan hasilnya adalah ini. Ini yang 1, 2, 3 menjadi sini, 4, 5, 6 sini, 7, 5, 9 jadi kolom ya, jadi balik. Kalau barisnya di kolom, terus kolomnya jadi baris ya. Jadi ini kalau yang kedua B. Satu, tinggal di transformasi dari matriks B adalah ini. Jadi transformasi itu merubah kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom. Jadi angkanya dirubah ya. Jadi yang kolom nanti, yang baris itu dijadikan kolom, umpamanya 1, 4, 9, maka ditransformasikan menjadi -1, 4, 9 di kolom, dan seterusnya. Jadi transformasi itu merubah dari baris ke kolom atau kolom ke baris. 9 matriks simetri, yaitu suatu matrik bujur sangkar dikata simetri jika unsur A, I, J, dan JI untuk semua I sudah sama dengan J. Jadi dari ini ya, umpamanya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi, kalau matrik simetri itu nilainya sama ya. Untuk yang kebalikannya ya. Jadi ini umpamanya contohnya matrik ini. A sama dengan 1, 2, 5, 7, 5, 3, 2, 7, 2, 3. Maka matrik simetri dari A adalah 1, 5, 7, 5, 3, 2, 7, 2, 5. Jadi yang simetri itu ada nih 7-nya ya. Jadi nilainya sama. 7 dan 7 itu berarti kan simetri ya. Jadi ya gunanya sama 5, 5, 7, 7, 2, 2 ya. Nih 5, 5, 7, 7, 2, 2. Simetri itu ini. Ini sebagai ini ya. Kalau diagonalnya ini kan sebagai pembatas ya. Jadi ini nggak dihitung. Jadi simetri itu umpamanya 5, 5, ini 7, 7, 2, 2 itu nilainya kan sama. Jadi simetrinya sama. Satu. Jadi kalau simetri berarti ini 1, 3, 4 itu nggak dihitung ya. Maka ini dicoret sehingga hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah metrik simetri miring. Jadi
suatu metrik bujur sangkal juga A sama dengan itu ya Pak ya, bentuk metriknya AIJ ya. Itu kolom, I baris, J kolom ya. Dikatakan simetri miring jika unsur AIJ-nya sama dengan minus ya. Jadi apa simetrinya adalah kebalikan Pak. Ini contohnya seperti ini. A sama dengan 5, 1 minus 5, 7. 5, 3, 2, minus 2, minus 7, 2, 4. Maka asimetri miringnya adalah ini. Balikannya Pak ya. Jadi kalau dikolnya jadi 5 maka simetrinya adalah minus 5. Ini minus 7 maka simetrinya adalah 7. Terus ini 2 simetrinya adalah minus 2. Jadi ini yang dimakan matrik simetri miring. Itu ya untuk jenis-jenis metrik ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi metrik ya. Jadi operasi metrik itu adalah ada kesamaan dua metrik divisinya ya. Dua metrik divisinya sama jika keduanya mempunyai ukuran dan dimensi yang sama dan elemen yang berpadanan sama ya. Jadi operasi metrik itu bisa dilakukan bila ya baris dan kolomnya itu sama ya jumlahnya ya. Umpamanya barisnya 2, maka kolomnya harus juga 2 ya anggotanya ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi umpamanya elemen berbadan dengan notasi metrik ya, jika A, IJ, dan B, IJ mempunyai ukuran yang sama, maka A sama dengan B. Jika dan hanya jika A, IJ sama dengan BJ atau secara ekuivalen itu A, IJ sama dengan BIJ ya, untuk semua I dan J. Jadi baris dan kolomnya harus sama. Jadi kalau baris dan kolom tidak sama, maka tidak akan dihasilkan nilai yang bisa kita hitung ya untuk metriknya ya. Contohnya ini, jika A sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ya. Jadi terus 1 plus tangin pangkat 2 terus 1, 2 ya. Maka hasilnya akan sama jika ini B-nya umpamanya cos B-nya umpamanya 1 terus artinya sek pangkat 2 X yaitu yang 15 minus 4 1 plus 1. Maka nilai ini akan sama. A dan B. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X adalah sama dengan dalam goniometri ya. Itu nilainya adalah 1 ya. Jadi cos kuadrat X plus sin pangkat 2X sama dengan 1. Terus 1 tambah tangin pangkat 2X ya. Itu adalah sekan pangkat 2 ya. Secara rumus dasarnya adalah ini 1 plus tangin pangkat 2 itu sama dengan sekan pangkat 2X ya. Terus 1 5,4 sama 1 ya 1 tambah 2. Jadi maka A sama dengan B. Jadi ini cara penulisan aja. Jadi sebenarnya nilainya A dan B itu sama ya. Cuma cara penulisannya yang berbeda. Jadi kalau namanya A-nya pakai cos kuadrat X tambah sin kuadrat pangkat itu sebenarnya nilainya juga sama 1 ya. Terus 1 plus tangan pangkat 2X itu nilainya juga sama. Sekan pangkat 2X ya. Terus ini ya 5 minus 4 sama dengan 1 ya. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi unsur-unsur dianggap sama bila penulisannya berbeda tapi hasilnya sama, maka itu ya matriknya sama. Jadi kita akan untuk operasi matematik itu untuk penjumlahan ya.
Contohnya yaitu penjumlahan dan pengeluaran metrik mempunyai definisinya ya. Jika A dan B adalah matrik-matrik berukuran berdimensi atau sama ya, maka jumlah A plus B adalah matrik yang boleh dengan menambahkan elemen-elemen A dengan elemen-elemen B yang letaknya bersesuaian ya. Dan selisih A sama seperti ini, seperti penjumlah yang dikurangkan ya. Contohnya seperti ini, agar lebih jelas ya. Metrik A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Metrik B adalah 2, 4, 5, 7, 8, 9, 8, 7, 8. Jadi nilainya akan sama. Ya, sama kan? Jadi bentuknya O2-nya 3 kali 3 ya. B-nya juga 3 kali 3. Maka A plus B tinggal tambahkan dari ini. 1 ditambah 2. Jadi diurutkan aja. Ini 1 dipangkat 2, terus 2 dipangkat 4, 3 dipangkat 5, hasilnya adalah 3, 6, 8. Nah, yang ini 4 tambah 7, 5 ditambah 8, terus 6 pangkat 8, hasilnya adalah 11, 13, 15 ya. Ini 7 tambah 7, 8, 9, ditambah 8, 7, 8. Sehingga 7 tambah 8, 15. 8 tambah 7, 15. 9 tambah 8 adalah 17. Jadi penjumlahan itu disesuaikan aja. Disamakan. Ini kalau yang O2-nya sama ya. Nanti kalau O2-nya lain nanti hasilnya beda. Umpamanya O2-nya ini barisnya 3, maka kolomnya juga harus ada 3 nilainya. Kalau 2 nggak bisa ya. Jadi kalau ini tergantung ini. Umpamanya 3, maka kolomnya ini harus 3. Ini harus 3, tapi boleh 1 atau boleh 2. Nanti untuk perkalian biasanya. Terus untuk pengukuran sama ya. Cara mengerjakannya tinggal yang A dikurangi ya. Jadi yang kalau yang di depan berarti A, jadi 1 minus 2 adalah minus 1. 2 minus 3 minus 4 ya adalah minus 2. Terus 3 minus 5 minus 2 dan seterusnya ya. Jadi ini disesuaikan dengan ini. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan 3, maka usulnya B harus 3. Ini contohnya ya, komutatif ya. Ada dalam operasi penjumlahan itu ada cara ini. Ada 4 ya, 3 sifat ya. Ini ada sifat komutatif ya, A plus B sama dengan B plus A. B ini dibolak-balik ini kan sama ya. Jadi kalau penjumlahan itu kalau A plus B juga kalau B plus A itu nanti ini juga akan sama ya. Silahkan buktikan ya sebagai pertanyaan pertama, kuis pertama ya. Jadi ini seperti contoh tadi ya, di atas tadi ya. Jadi kalau ini dibolak-balik A plus B, B plus A, maka nilainya akan sama ya. Ini kan untuk penjumlahan, tapi untuk pengurangan nanti berbeda ya. Terus asosiatif. Jadi dalam penjumlahan itu ada sifat-sifat komutatif, asosiatif. Jadi namanya ada 3 ya, A plus B jumlahkan dulu ditambah C akan sama dengan namanya A plus B tambah C ya. Jadi nilainya akan sama. Jadi
dalam metrik penjumlahan itu mempunyai tiga sifat ya, itu sifat komutatif, asosiatif, dan identitas penjumlahan. Untuk setiap matrik A berdimensi M kali N selalu ada matrik nol ya. Jadi mungkin sehingga A plus nol sama dengan nol plus A ya. Umpamanya metrik identitas. Enggak apa namanya metrik identitas itu metriknya sama dengan nol ya. Jadi umpamanya contohnya seperti ini. Metrik A 1, 2, ada umpamanya O2-nya 22, 1, 2, 3, 4 ya. Maka metrik identitasnya adalah juga ordo 2, tapi nilainya adalah 0, 0, 0, 0. Jadi metrik identitasnya metrik yang nilainya minus ya, nilainya 0 ya. Jadi kalau penjumlahan, maka kalau dijumlah, maka nilainya juga akan sama. Beda nanti dengan nilai yang negatif ya. Nanti nilainya akan beda. Jadi silakan nanti buktikan ya sebagai kuis ya. Jadi dalam metrik penjumlahan itu adalah tiga sifat ya. Jadi sifat komutatif, asosiatif, dan identitas ya. Jadi metrik identitas itu adalah nilainya bentuknya adalah 0, 0, 0, 0. Pokoknya ordernya 2, 0, 0, 0, 0. Atau ordernya 3, 0, 0, 3. Barisnya juga 0, 0, 3. Ini dinamakan metrik identitas. Selanjutnya kita tentang metrik inverse ya, additive inverse. Itu D. Jadi dari matrik penjumlahan juga ada namanya inverse additive ya. Jadi inverse penjumlahan ya untuk setiap matrik A ya berdimensi MXN selalu ada matrik minus A ya, sehingga A plus minus A sama dengan A plus A. Jadi walaupun dibolak-balik ini akan sama ya. Contohnya seperti ini. Jadi dalam matrik penjumlahan ada namanya inverse additive ya. Bisa contohnya seperti ini. Matrik A sama dengan 1 minus 1. Contohnya ini. Matrik A sama dengan 1 minus 1, 2. Minus 5, 8. Minus 9. 2 minus 2, 4. Ya. Jadi matrik A, inverse A adalah kebalikan ya. Jadi kalau ini 1 berarti ini minus 1. Ini minus 1 plus ini 2. Terus 5 yang positif menjadi negatif ya. Kalau inverse itu. Nanti hasilnya akan sama. Namanya ini. Jadi apa namanya A minus inverse nanti hasilnya akan 0 ya. Jadi kalau positif itu hasilnya akan sama dengan 0 ya. A inverse plus A hasilnya akan sama dengan 0 untuk apa namanya matrik penjumlahan ya. Jadi mana O adalah matriks 0 yang berdimensi sama dengan matriks A. Ya. Jadi matriks inverse A disebut dengan lawan atau negatif dari matriks A atau inverse penjumlahan dari A. Ya. Dari sifat yang terakhir ini dapat dipahami bahwa jika dua matrik A dan B yang mempunyai dimensi yang sama, maka A minus B sama dengan A plus minus B. Maka jadi mengurangi ya, matrik A dengan matrik yang lain adalah sama saja ya, menambah matrik A dengan negatif dan matrik yang lain. Jadi umpamanya ini
inverse artikel itu adalah bila matriks A inverse-nya akan menjadi negatif ya, maka A plus A inverse sama dengan 0. Jadi karena ini. Sekarang untuk perkalian ya, perkalian skalar. Jadi tadi untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Yang ketiga adalah perkalian skalar untuk matrik perkalian ya. Jadi divisinya adalah jika A adalah sembarang metrik dan C adalah sembarang skalar, maka hasil kali C kali A adalah metrik yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan C. Jadi pakaian skala itu perkali dari skala, namanya nilai ya, angka, kalian dengan metrik ya. Jadi contohnya seperti ini, contohnya ya. A dengan metrik A sama dengan 22, 36, 76, B-nya minus 3, 2, minus 1, 3, 7, 4, 4 dan 5. Tentukan 2A minus 2B. Jadi dan D 3A minus 3B. Maka dengan ini skalarnya kan 3 dan 2. Jadi 2A minus 3B adalah 2 kali matriks A. Matriks A ada 22, 36, 79 ya. Terus minus 3B. 3B-nya ini. Ya, dikalikan ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah 44, 46, 4, 16, 7, 9. Ya, 2 kali 7 itu 14, 8 ya. Yang B kalikan 3 adalah minus 3, minus 9 ya, jadi minus 9, 3, minus 3, 9, 12, 5. Dikurangi hasilnya adalah seperti ini. Ini hasilnya adalah 13 minus 2 ya. Jadi pengurangan ya, pengurangan sehingga dihasilkan seperti ini. 13 minus 2, 9, 3, 2 kali 2 dan 3. Jadi perkalian skala itu perkalian nilai umpamanya 1, 2, 3 dan seterusnya ya dikalikan ke matriks. Jadi nilai skalanya dikalikan ke semua anggota matriks ya. Itu perkalian skala ya. Jadi sifat perkalian skala geometrik adalah andikan K dan S adalah skala dan A adalah metrik ya. Maka K plus S akan sama dengan K plus S kali A itu akan sama dengan K kali A plus S kali A. Bahkan nanti buktikan. Terus B, andikan K skalar dan A metrik serta B. Metrik adalah dua metrik yang berdimensi sama, maka K kali AB sama dengan K kali A plus K kali B. Itu ya secara umumnya. Nanti silakan bukti-buktinya nanti dicoba ya di rumah ya. Bisa dicoba dikalikan ini yang ketiga adikan K dan S skala setelah metrik A. Maka K kali S kali A akan sama dengan K kali S. K kali S kan dikalikan dulu, baru dikalikan dengan matriks ya. Skalarnya dikalikan dulu, baru dikalikan dengan metrik. Yang keempat, andikan K skalar dan matriks A, maka KA sama dengan A kali K. Jadi balik hasilnya sama. Dan skalar K sama dengan 1 A sama dengan A. Jadi minus 1 sama dengan minus A. Jadi ini. Selanjutnya yang keempat perkalian metrik ya. Jadi kalau perkalian metrik divisinya adalah jika A adalah sebuah metrik M kali F dan B adalah sebuah metrik
R kali N, maka hasil kali A dan B adalah matriks M kali N ya. Yang L elemennya ini bisa ini. Jadi perkaliannya, jadi kalau perkalian ya, namanya ini ada tiga. Jadi ini perkalian itu dua kali, namanya ini contohnya seperti ini. Ini bisa kita lihat ini contohnya ya. Di perkalian itu namanya A sama dengan 2. Ini matik A, matik B, ini C, 2, 1, 2, D, 2, 1, 3. Jadi persyaratannya adalah ordernya tidak harus sama ya. Namanya ordernya N kali N, maka order apa namanya, namanya ordernya barisnya 3, maka boleh kolomnya 1, tapi barisnya ada 3 ya. Jadi gantung ini ya. Jadi umpamanya ini A sama dengan 2, 3, 5, maka O2-nya boleh ini. Maka juga jumlahnya harus 3 ya, O2-nya ya. Karena nanti perkalian seperti ini. 2 kali 3 ini tambahkan ini kan. Itu, seperti itu ya. Jadi contoh seperti ini. Ini bisa dikerjakan ya nanti. Coba ini soalnya pokoknya. A kali B, maka hasilnya adalah ini. Ini 27 ya. A kali 2, jadi A kali ini contohnya bisa kita ini praktekkan ya. Yang ini tulis di sini aja. Jadi ini yang ini ya, coba ini. Jadi kalau ini 27 ya, berarti yang ini. Nah, bisa dicari seperti ini. Jadi coba ini 2 kali 1, 2 kali 3, 2 kali 3, berarti ini 2 kali 1 nanti posisinya di sini ya. Terus 3 kali 3, ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang tengah, ini nanti hasilnya. Ini bisa dicoba. Jadi untuk perkalian itu ya. 1 kali 2, 1 kali 2, B kali 2 itu akan sama. Ini contohnya seperti ini. Ini yang pertama, ini 2 kali 3, berapa 2 kali 1, 2, 3 kali 3, 9 ya. Terus 5 kali 15, dijumlahkan nanti berapa. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti cara yang sama nanti seperti ini. 3 kali ini nanti bisa dicari. Nanti ini yang hasil tengah ya. Nanti hasilnya adalah cuma 1 ya. Ini kali ini hasilnya akan sama dengan 1. Cuma 1 kolom ya nanti hasilnya. Ya, untuk perkalian itu ya. Jadi perkalian seperti ini, 2, 3, 5, pokoknya ini C kali 2. Jadi 2 kali 1, 2 kali 2, ini hasilnya nanti di sini. Yang lebih mudah ya. Coba ini tak. C kali D,
sama dengan kita tulis saja sini ya. Yang baris pertama, jadi 2 kali 1 tambah ya, 2 kali 2 ya. Ini untuk baris yang pertama ya. Ini baris kedua, ini jadi bisa di ini. Yang baris kedua, 2 kali 2, ini ya, pokoknya secara implisitnya seperti ini. Nanti 2 kali 2, 2 kali 2, yang baris kedua ditambahkan ini 2 kali 2 ini nanti baris ketiga ya. Nanti hasilnya seperti ini. C kali D nanti hasilnya saya tulis hasilnya ya. Ini adalah 6. Terus yang kedua 12. Nanti akan menjadi 6 ini ya. 3 kolom ya. Ini 3 kolom. 2 kali 2, 4, 2 kali 6, ini 10. Yang kedua 1 kali 1, 2, 1, 2 kali 2, 4, 5. 1 kali 2, 2. Ini 1 kali 8, 10. Terus ini 2, 6 tambah 7 ya, jadi 7. Yang terakhir nanti akan bentuk seperti ini. Yang penting dalam perkalian adalah jumlah jumlah anggota kolomnya harus sama dengan jumlah anggota barisnya ya. Jadi bentuknya berbeda tapi yang terpenting adalah jumlah kolomnya, jumlah barisnya apa sama dengan jumlah kolomnya ya. Anggotanya ya. Jadi tidak ordonya tidak sama tapi antara ordo apanya baris umpamanya ordo 2 kali 2, maka apa namanya ordo yang kedua adalah umpamanya 4 kali 2. Yang penting kalau barisnya 2 maka ordo kolomnya adalah harus 2 ya. Yang baris ketiganya untuk C ya, C kali D itu 1 kali 1
terus 2 kali 2, 5, yang kedua, 1 kali 2, 2, 2 kali 4, 10, terus 8 ya. Jadi intinya ya, kalau perkalian, jadi perkalian itu ini, masukkan insert ya. Namanya C kali D ini ya. Intinya ini adalah 2 kali ini. 2 kali ini. Oh, ini. Tambah lagi. Jadi, jadi secara umum ini ya, penulisannya nanti 2 kali 1, ini 2 kali 2, terus nanti yang baris kedua sama, nanti hasilnya ada. Ini 2 kali 2, 2 kali 2, nanti baris kedua, 2 kali 2, 2 kali 3, baris ketiga. Jadi ini 6, 12, 10 ya. Oh, yang ini sama, yang tengah sama. Jadi semuanya dikalikan dengan anggota di ini ya. Ini juga dihasilkan, nanti hasilnya adalah seperti ini. Itu ya untuk materi hari ini, untuk perkalian. Jadi ini 2 kali ini hasilnya adalah 6 ini ya. Jadi ini hasilnya 6 itu dari hasil ini. 2 kali 1, hasil 2 ditambah dengan 2 kali 2, 4, 6 ya. 4 tambah 6, 4 tambah 4, 2 tambah sama 6. Ini yang ke 12 ini hasilnya ini. 2 kali 2, 2 kali 4, sehingga hasilnya adalah 12. Yang ketiga 2 kali 2, terus 2 kali 3 hasilnya adalah 10. Jadi secara umum ya untuk perkalian itu adalah ordo ya. Ordonya bebas, tapi yang syarat utamanya adalah jumlah baris, jumlah anggota baris harus sama dengan jumlah ordonya, jumlah kolomnya ya. Umpamanya kolomnya anggotanya jadi 3, maka apa barisnya juga harus anggotanya ada 3. Jadi umpamanya ordo 5 kali 2, terus yang kedua untuk kolomnya boleh 3 kali 5 ya. Jadi kolomnya ada 5 ya. Umpamanya barisnya 5, maka kolom untuk apa matriks satunya kolomnya harus 5. Terus untuk barisnya bebas. Jadi umpamanya matriks A barisnya 3, kolomnya 4, maka matriks B harus barisnya boleh bebas, umpamanya 5, maka
kolomnya harus 4 umpamanya, karena barisnya 4 ya untuk baris apa matriks A ya, 4 kali 2, maka kolomnya jadi 3 kali 4 atau 5 kali 4 enggak masalah. Nah, itu yang tergantung itu jumlah kolom dan barisnya harus sama angkanya. Itu ya untuk perkalian. Itu ya untuk materi matriks. Jadi kalau matriks ini ya kita apa namanya sebagai bahan apa materi tambahan ya. Jadi nanti kalau untuk ujian mungkin mungkin tidak kita keluarkan, mungkin kita yang fokus ke fungsi aja ya untuk ujian akhir semester. Jadi untuk matriks silakan nanti dipelajarin. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa apa namanya japri ya ke saya atau ke Bapak Ibu dosen semuanya tentang matrik bahwa mungkin ada apa kesulitan sebenarnya nanti silakan dijapri, silakan nanti ini ya dicoba ya untuk soal yang ini ada soal-soal ini silakan nanti untuk perkaranya hasilnya gimana, hasilnya berapa nanti silakan coba, nanti kalau ada kendala silakan nanti menghubungi ke saya atau ke Bapak Ibu dosen semuanya. Demikian untuk materi hari ini. Kalau ada ditanyakan silahkan. Karena kalau ini ya untuk menerangkan secara detail agak susah ya kalau online ini. Ini kalau ada yang ditanyakan silahkan dijawab ya nanti bisa saya jelaskan secara secara jelas sehingga bisa mengerti. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi hari ini kita akhirin sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusna. Yi, waalaikumsalam. Yi, sama-sama. Yi, sama-sama ya Pak Ibu.